Kameranya udah rolling ternyata. Kameranya sudah rolling. Ya, dari tadi kasih tahu, dicuekin. Kita udah jam berapa? Sudah jam, kelihatan nggak? 12. Jam 12, Bo. Nah, orang lain mah udah pada tidur mungkin ya. Ada yang begadang kayak kita nih. Iya. Udahlah. Lagi begadang. Saya tuh nyontoin kamu doang. Ini kita sebenarnya bingung mau nge-vlog apa, dadakan juga sih ini. Saya nggak sendiri di sini. Ada pria sebenarnya di sana tuh. Kelihatan nggak sih? Mukanya kelihatan nggak? Ah, malu. Nyumput dalam bayangan. Asik. Nyemput dalam bayangan. Ini udah ngantuk sebenarnya. Makanya ini ngelindur nih sebenarnya. Udah ngantuk sebenarnya, tapi jadi tadi tuh kita habis take vokal buat salah satu single baru yang sudah lama. single baru yang sudah lama. Ya. Nah, ini juga kita lagi review lagu dari album yang pertama, The Greatest Hits Volume 2. Nah, kedengeran nggak? Coba. Nah, kalau ada yang pernah denger, ini lagunya judulnya Kembang Sekolah. Jadi kembang sekolah itu apa ya? Kayak kembang desa gitu ya, tapi di sekolah ya. Nah, gitu. Sama aja lah ya, 11-12 lah gitu. Ya, Beda istilah doang. sama nyeritain teman-teman. cewek yang apa sih, primadona mungkin ya. Ya, Primadona di kampus atau di sekolahnya. daerahnya lah ya. Gitu. Sebenarnya sih kepikiran juga nih lagu mau diapain gitu. Tadinya pengen kita aransemen ulang sih, cuma Belum latihan. Belum latihan. standar pisan. Can latihan, can menang idenya. Oh ya, jadi tadi kita habis, kelihatan nggak sih? Kita lagi buka project ini. Pria habis take vokal. Jadi beberapa dari tahun 2009 sampai sekarang itu kita kan suka produksi, kadang di studio, kadang di rumah, atau kadang bikin demo buat sampel, ngasih ke produser, ke label, atau hearing buat teman-teman yang lain. Nah, kita ngebahas ini aja nih, alat-alat yang kita pakai. Ini salah satu alat yang sering menemani kita buat bikin demo atau recording dimanapun. Kalau kita lagi dulu sih zaman tour, kadang kalau lagi ada ide di hotel mungkin jangjreng pakai laptop, nah pakai sound card gitu. Sebenarnya bukan promo sih, cuma pengen ngejelasin aja, pengen sharing aja gitu sama teman-teman yang lain. Mungkin juga ada yang sering DIY atau recording produksi di rumah, atau yang sering mobile ya bro ya. Ya, ini aja nih. Ada beberapa gear, sound card yang kita pakai buat produksi, bikin demo. Ya bukan buat demo doang sih sebenarnya, bikin ini juga bisa jadiin alat yang profesional. Yang pertama kita bahas ini dulu deh. Ini karena barusan kita pakai buat take vokal, buat take gitar juga tadi akustik sempet. Produk dari Steinberg. Kebetulan di sini kita punya Steinberg UR22. Keunggulannya karena dia ini tuh Steinberg ini tuh dia preampnya udah pakai Dipri itu produknya preampnya dari Yamaha. Jadi karena ini ceritanya kawinan nih, Steinberg sama Yamaha ini dikawinin, jadilah produk ini. UR22 ini mungkin karena dia ini punya 2 input sama 2 output. Terus juga di sini punya fasilitas MIDI, mungkin MIDI controller, keyboard, atau controller yang lainnya nanti bisa via MIDI ini. Ini USB power. Saya sih suka produk ini dari bodinya, dia kokoh logam. Terus kita lihat bagian depannya, ini ada mic preamp di sini di channel 1, terus di channel 2-nya ada line input buat gitar, ada high setnya. Nah, ini
ada mix it sama daunnya di sini, ada phone, ada output. Nah, kebetulan terakhir project ini kita beberapa dipakai lagu kayak single yang kemarin juga sempat pakai ini ya. Oh tak mungkin. Nah, itu juga sempat beberapa track pakai ini. Terus juga Ramadan. Ramadan kemarin kita pakai ini. Ntar kita bisa cek video-videonya atau lihat video klipnya. Bundle-nya juga di dalamnya sebagai bonus mungkin ya ada software Cubase AI. Oke, ini jadi soundcard andalan juga, favorit juga karena aman, drivernya juga aman. Saya suka karakternya, dia kalau menurut saya sih ya, saya senang dia karakternya buat vokal lebih warm ya. Kalau buat gitar saya senang clean-nya enak. Kalau buat gitar ya clean-nya enak. Terus kalau maksudnya clean-nya aja udah bagus gitu. Kalau buat elektrik mungkin ada yang suka ngotak-ngatik kayak plugin VST gitar, efek-efek gitar. Kebetulan beberapa track juga kita pakai efek digital ya. Jadinya pakai software gitu, semacam amplitude, kuasa dan lain-lain. Nah, yang kedua, buat produksi saya pakai ini juga, produk dari Focusrite Saphir 6. Ini produk yang laris juga sih ya waktu itu. Dulu sih pas ini keluar waktu ada sale, ini salah satu banyak dibeli. Saya sebenarnya kemarin dapat second sih ini karena sebelumnya dapat musibah, soundcard saya mati, jadi harus beli soundcard Focusrite ini. Saya suka karena dari inputnya dulu deh, dia ada 2 input, ada 2 preamp, ada 4 output, ada MIDI-nya juga. Kebetulan di belakang sini ada MIDI juga. Dari body dia lebih kayaknya lebih tipis dari yang atas ini, tapi yang pasti sih masih logam. Cuma ya desainnya gini-gini aja sih, sebenarnya kurang menarik sih kalau dari desain ya. Cuma kalau dari fitur ini udah oke banget. Ada fitur ini buat instrumen dua-duanya. Salah satu channel 2 ada yang jelas, ini udah ada phantom power, ada padnya. Nah, ada padnya, jadi ini salah satu fitur untuk mengatasi sedikit overload mungkin ya. Kemarin tag suara pria ini untuk lagu-lagu yang nada yang tinggi kan dia gitu ya. Jadi kemarin kita pakai pakai fitur ini pad ini biar nggak overload. Karena dia nyanyinya agak-agak teriak gitu, jadi kita pakai ini. Itu bisa ngerubah suara saya jadi keren kakak slang. Enggak. Belajar ya. Kalau pengen gini Harus belajar itu. suara kayak David Naif atau kayak kakak slang itu harus belajar ya, harus tahunan. Jadi ini nggak bisa bikin bagus suara sebetulnya, tapi mendukung. Mendukung. Di beberapa project saya pakai ini. Meskipun ini masih yang seri awal-awal, dia masih USB 1 tapi aman, recordernya juga aman, latency aman. Cuma kadang-kadang penyesuaian saya masih bingung, penyesuaian kalau tag gitar sih sebenarnya masih agak-agak. Kalau tag gitar saya masih senang pakai ini sebenarnya, tapi ini masih oke lah, bisa prefer yang ini. Nah, ada satu lagi. Karena apa prefernya? Karena tadi enak aja gitu, dari clean-nya aja udah enak, apalagi kalau udah pakai main-main VST buat gitar, buat digital, buat efek digital gitu ya. Ini oke. Nah, satu lagi, jeng. Wow. Ini salah satu soundcard pertama dan favorit saya ini. Sebenarnya semuanya juga favorit sih karena karakternya masing-masing dan fiturnya punya kelebihan. Tapi ini salah satu favorit saya karena ini salah satu soundcard pertama saya yang saya beli tahun 2009. Nah, ini dipakai buat live juga. Jadi dulu tuh kita beberapa manggung pakai sequencer. Maaf ya, ini udah agak-agak ngantuk gitu ya ngomongnya. Soundcard buat live lumayan sih, outputnya ada 4 atau 2, 3, 4. Jadi ini buat FOH, ini buat guide buat drum ya, buat drum. Terus di belakang ini ada MIDI juga, ada phantom power. Ini udah USB power jadi nggak perlu adapter lagi. Nah, ini tapi mic PM buat mic-nya ini cuma satu. Channel 2-nya buat instrumen. Ini juga ada controller. Nah, asik. Kayak DJ gitu. Kayak DJ ya. DJ.
Tapi ini sayang sekali ini sudah almarhum, saudara-saudara. Matinya Itu dainya kenapa tuh dia? ini Kenapa ini dia dai? almarhumnya soalnya waktu itu jadi gini. Ini kita recording di rumah si Raka, ya. Recording di rumah si Raka. Terus instalasi udah benar, komputer udah benar, recording udah beres, tinggal mixing. Tapi ada beberapa PR yang mau kita lanjut sebenarnya. Waktu itu hujan gede, hujan gede. Terus saya lagi mandi. Nah, saya lagi mandi, si Raka lagi ini ngoprek komputer. Saya kemana tuh? Kamu nggak tahu kemana kan? Ah, kamu nggak ngabarin sih. Mungkin masih zaman pacaran nggak sih? Sialan loh. Masih zaman pacaran nggak tahu dia lagi kemana. Waktu itu pokoknya lagi di rumah Raka. Keadaan komputer saya mati, anak-anak semua mati, komputernya mati. Cuma ada komputer satu lagi yang memang buat admin, buat ngedesain segala macam. Nah, itu nyala komputernya. Saya lagi mandi, si Raka masih ngoprek. Hujan gede waktu itu. Terus saya lupa ngasih tahu Raka. Baru aja mau ngasih tahu, stop kotak itu cabut. Baru belum ngomong kayak gitu, petir. Duar, langsung. Nggak langsung mati sih, cuma beberapa minggu kemudian tiba-tiba kedip-kedip sendiri. Ini kata USB-nya langsung modiar, tidak bisa dipakai. Dikirim buat servis, tidak bisa. Produknya sudah discontinue. Ya, karena ini produknya juga udah discontinue. Sekarang udah ada audio control produk native instrument, ada Complete 6. Dia fiturnya lebih oke, lebih komplit dari sini. Tapi ini beberapa tahun nemenin ya, beberapa project pakai ini, lumayan banyak lah dipakai buat project, dan hasilnya pun lumayan. Waktu kita kembali lagi ke indie, nah ini sokat ini yang terpakai. Nah, Cinta Bom Waktu kita pakai ini ya, Pri ya? Ya. Terus Gengsi Selangit pakai ini, terus juga ada satu single juga yang belum dikeluarin pakai ini juga, ada 2 single yang belum keluar juga pakai ini juga. Banyak banget yang belum keluar. Banyak, soalnya kan masih di harddisk. Masih kita belum rilis lagi. Mudah-mudahan Dalam waktu dekat lah ya. waktu dekat kita rilis. Oke, that's it. Ya gitulah. Tidur euy. Sare setan. Aduh.